Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari makalah kami yang berjudul Konsep Sejarah Hukum Pidana Islam. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian hukum pidana Islam. Nah, secara etimologis, fiqh berasal dari kata fiqhan yang merupakan kata masdar dari kata faqiha yafqahu yang berarti paham. Dan itu fiqh juga berarti paham yang mendalam melalui proses pemikiran yang sungguh-sungguh. Dalam kedua arti fikih, menurut para ulama, semua kata faqaha dalam Al-Quran memiliki arti paham. Pidana dalam bahasa Arab adalah jarimah yang secara etimologis berarti dosa, kesalahan, dan kejahatan. Menurut Al-Mawardi, pengertian jarimah secara terminologis yaitu larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman haji atau ta'zir, yaitu larangan hukum yang bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan berwujud meninggalkan yang diperintah. Nah, menurut Hanafiyah terdapat pemisahan dalam pengertian jinayah, yaitu kata jinayah hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan objek anggota badan dan jiwa seperti melukai atau membunuh. Baik, materi kedua yang saya akan jelaskan yaitu tentang sejarah hukum pidana Islam. Pertama, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Rasulullah, hukum pidana Islam yaitu fikih jinayah sudah berlaku. Hukum pidana Islam yang merupakan bagian syariat Islam adalah hukum publik, yaitu hukum pidana Islam yang berakar pada wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran yang memberikan prinsip-prinsip umum tentang keadilan. Larangan tersebut yang seperti berbuat zalim dan memberikan ketentuan hukum pidana yang spesifik, seperti hukuman untuk zina, pencurian, dan pembunuhan. Nah, dalam hukum pidana Islam sebagai hukum publik dan dilaksanakan oleh pemerintah, diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran yang artinya, dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka yang menurut apa Allah yang turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, ayat tersebut telah menjelaskan bahwasanya kewajiban untuk menerapkan hukum pidana yang bersumber pada Al-Quran itu sebagai pemegang mandat untuk melaksanakan hukum pidana tersebut. Nah, oleh karena itu, hukum pidana Islam bukan berarti hukum yang berlaku secara personal, tetapi berlaku secara umum. Nah, perintah melaksanakan hukum pidana Islam dan memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang diungkap oleh Allah dan beberapa ayat. Nah, yang kedua, pada masa Khilafah Ar-Rasyidin, yaitu 4 khalifah pertama. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para Khilafah Ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan perkembangan hukum pidana Islam, yaitu melalui ijtihad, yaitu melakukan secara bermusyawarah dengan para sahabat lainnya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang baru muncul, meskipun belum ada kodifikasi hukum pidana secara resmi. Para khalifah mulai mencatat dan mengumpulkan secara data dan memutuskan putusan hukum yang mereka perbuat, sehingga menjadi semacam presiden berbagai kasus-kasus serupa di kemudian hari. Nah, pada masa ini wilayah Islam semakin luas dan sehingga muncul berbagai kasus pidana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, hal ini para khalifah itu lebih aktif berijtihad dan mencari solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, yang ketiga itu pada masa perkembangan mazhab. Nah, pada abad kedua dan ketiga Hijriyah muncul berbagai mazhab hukum Islam seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki metode dan pendekatan sendiri dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga menghasilkan perbedaan dan beberapa ketentuan hukum pidana. Yang terakhir yaitu pada masa kemunduran dan modernisasi, itu pada masa penjajahan, hukum pidana Islam mulai tersingkirkan oleh hukum barat yang dibawa oleh para penjajah. Banyak negara muslim yang menghadapi hukum pidana barat sebagai hukum positif mereka, meskipun hukum pidana Islam masih tetap dihormati dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat pada abad ke-20. Muncul gerakan modernisasi hukum Islam yang berusaha untuk menginterpretasi tokoh modern berpendapat bahwa hukum pidana Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan umum. Saat ini ada sedikit negara muslim yang menerapkan hukum pidana Islam secara penuh. Baik,
saya akan lanjutkan ke materi yang kedua. Perkenalkan, nama saya Ida Zalvina Irwan. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan hukum Islam di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia, terutama hukum Islam, dipengaruhi oleh sejarah panjang dan dinamika politik. Pemberlakuan hukum Islam terhambat oleh kolonialisme Belanda yang mengeluarkan aturan merugikan umat Islam. Berbagai teori sejarawan menjelaskan konflik antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Hukum pidana Islam sering dianggap kejam, namun pandangan ini cenderung politis. Legislasi hukum Islam dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diikuti oleh undang-undang lain yang mengintegrasikan fikih ke dalam hukum negara, menciptakan karakteristik hukum Islam di Indonesia. Itulah materi yang bisa disampaikan dari kelompok 2. Saya akhiri, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.